Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 4A2, Tadis Biologi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ilmi Gudur Fadila, NIM 29. Saya Praksita Raffianti, NIM 36. Saya Naila Hidayah dan NIM 47. Saya Alif Warmanina dengan NIM 33. Dan kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum dari uji sensorik dan motorik pada hamster. Oke, jadi praktikum kali ini yaitu praktikum uji sensorik dan motorik pada hamster didasarkan pada teori, di mana teori ini mengacu kepada sistem saraf, yang mana kita tahu yaitu sistem saraf merupakan salah satu bagian penyusun sistem koordinasi yang bertugas untuk menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan, serta memberikan respons terhadap rangsangan tersebut. Nah, jadi pengaturan penerimaan rangsangan ini dilakukan oleh alat indera, di mana pengolahan rangsangan dilakukan oleh saraf pusat yang kemudian nantinya diteruskan untuk ditanggapi rangsangan tersebut yang dilakukan oleh sistem saraf serta alat indera. Sistem saraf ini adalah sebuah sistem organ yang mengandung jaringan sel-sel khusus yang disebut dengan neuron, yang bertugas untuk mengkoordinasikan tindakan binatang serta mengirimkan sinyal antara berbagai bagian tubuhnya. Pada kebanyakan hewan, sistem saraf terdiri dari dua bagian, di mana sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Adapun sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sementara sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer terdiri dari neuron sensorik, yang mana kelompok neuron ini disebut dengan ganglion, serta saraf yang menghubungkan mereka satu sama lain yang disebut sistem saraf pusat. Oke, jadi sistem saraf pada hewan vertebrata atau hewan mamalia yang kali ini kita gunakan secara struktural dan fungsional memiliki keberagaman otak dan sumsum tulang belakang, di mana otak ini menyediakan kemampuan integratif yang mendasari perilaku kompleks yang khas pada setiap vertebrata. Sumsum tulang belakang mengintegrasikan respons yang sederhana terhadap jenis stimulus dan mengirimkan informasi dari dan ke otak. Jadi sistem saraf pusat ini adalah pusat dari koordinasi yang mengkoordinasi semua informasi saraf yang keluar dan masuk. Sementara sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah suatu sistem saraf yang terdiri atas serabut-serabut yang keluar dari sistem saraf pusat, di mana terdapat otak sebagai sistem saraf pusat yang termasuk alat tubuh yang sangat penting karena otak merupakan pusat koordinasi dari semua alat tubuh. Adapun jaringan otak ini terbungkus oleh selaput otak dan tulang tengkorak yang kuat dan terletak dalam kapung kranium, di mana adapun berat otak pada orang dewasa ini mencapai 100.400 gram, setengah padat dan berwarna kelabu kemerahan. Demikian dasar teori yang menjadi acuan kami untuk melakukan praktikum kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum uji sensorik dan motorik pada hamster yaitu 1. Mengidentifikasi sistem koordinasi pada hamster melalui uji penglihatan, penciuman, dan pergerakan. 2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi sistem sensorik dan motorik pada hamster. Dan yang ketiga, membandingkan dua hamster yang diberikan perlakuan berbeda pada kelima uji coba kegiatan. Adapun rumusan masalah dari kegiatan praktikum kali ini yaitu 1. Bagaimana sistem koordinasi pada hamster terhadap uji penglihatan, penciuman, dan pergerakan. 2. Apa faktor yang mempengaruhi sistem sensorik dan motorik pada hamster. 3. Apa yang membedakan antara kedua hamster yang diberikan perlakuan berbeda pada kelima uji coba kegiatan. Adapun hipotesis dari kegiatan praktikum kali ini yaitu 1. Sistem koordinasi pada hamster terhadap uji penglihatan, penciuman, dan pergerakan dinilai baik karena diatur oleh saraf pusat dan saraf tepi yang berada di tubuh hamster. 2. Faktor yang mempengaruhi sistem sensorik dan motorik adalah adanya sistem saraf yang dimiliki serta terdapat pada
hamster berdasarkan indikator kepentingan. Ketiga, kedua hamster memiliki sensorik dan motorik yang baik berdasarkan uji kegiatan. Namun, pada uji NORT, hamster yang telah dikenalkan lingkungannya dinilai lebih baik dalam menerima rangsangan. Oke, selanjutnya adapun alat bahan yang digunakan pada uji sensorik dan motorik pada hamster, yaitu untuk alat ada tisu, ada wadah, ada kancing, ada hapusan, ada tutup botol, ada cutting bat, ada penggaris, dan yang terakhir ada sirkuit untuk jalannya hamster. Baik, untuk bahan akan dipaparkan oleh Naila. Baik, selanjutnya ada bahan-bahan untuk uji sensorik dan motorik pada hamster, yaitu terdiri dari parfum, minyak kayu putih, brokoli, dan hamster berjumlah 2 ekor. Langkah yang harus disiapkan untuk uji pertama yaitu siapkan media berupa cotton bud, parfum, dan minyak kayu putih. Semprotkan parfum ke media cotton bud, lalu tuangkan minyak kayu putih ke media cotton bud pada media cotton bud yang berbeda. Uji pertama yang dilakukan yaitu uji penciuman, di mana terdapat sampel berupa minyak kayu putih, parfum, dan pakan. Menggunakan media cotton bud dan melihat respons hamster terhadap sampel tersebut. Langkah kerja pada perlakuan uji NORT yang pertama, terdapat arena lintasan hamster yang sudah disiapkan. Kemudian, hamster 2 ditempatkan pada jalur perlintasan untuk perlakuan diakusisi dan melihat pergerakan dalam menempuh jalur lintasan. Langkah kerja pada uji NORT yang kedua yaitu dengan memberikan beberapa sampel seperti parfum, minyak kayu putih, dan pakai hamster pada beberapa tempat dalam jalur lintasan dan melihat respon yang diberikan oleh kedua hamster dengan melihat waktu yang diperlukan kedua hamster. Uji ketiga yang dilakukan adalah uji koordinasi motorik pada hamster menggunakan ilustrasi papan balok sempit. Papan balok sempit dibuat menggunakan 2 buah penggaris yang ditumpu oleh 2 buah kursi pada masing-masing ujungnya sehingga membentuk jembatan papan balok sempit. Dalam hal ini dapat dilihat keseimbangan hamster dalam berjalan dan melewati objek papan balok sempit tersebut. Uji keempat yang dilakukan adalah uji kemampuan gerak refleks hamster dalam menghindari jurang menggunakan kursi dengan berbagai tingkat ketinggian, yaitu pada tingkat ketinggian 80 cm, 65 cm, dan yang terakhir yaitu pada tingkat ketinggian 10 cm. Dalam hal ini, hamster diletakkan di kursi tanpa batas pengaman dan dapat dilihat bagaimana gerak refleks hamster dalam menghindari jurang pada ujung dan tepi kursi yang dilewati. Adapun langkah kerja yang harus dilakukan pada perlakuan terakhir yaitu perlakuan uji penglihatan pada hamster dengan menyiapkan 3 benda kecil yaitu seperti tutup botol, penghapus, dan kancing baju. Melempar benda-benda kecil ke arah hamster dan amati respon yang diberikan oleh hamster terhadap benda-benda tersebut ketika dilemparkan. Berikut ini merupakan data hasil pengamatan dari uji pertama, yaitu uji penciuman pada kedua hamster. Pada uji penciuman kali ini diberikan 3 perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan pemberian media parfum, perlakuan media minyak kayu putih, dan perlakuan pakan hamster. Dari data pengamatan dapat diketahui bahwa pada sampel hamster 1 dan sampel hamster 2, keduanya pada saat diberikan media perlakuan parfum menghindari bau tersebut. Kemudian pada perlakuan minyak kayu putih,
Sampel hamster 1 dan sampel hamster 2 juga demikian, yaitu menghindari bau. Dan yang terakhir, pada perlakuan pakan hamster, kedua hamster pada sampel hamster 1 dan sampel hamster 2, keduanya sama-sama mendekati bau. Hasil pengamatan pada uji coba NORT pada sampel hamster 1 dengan perlakuan parfum, hamster 1 memberi respon mengendus dan menghindar. Kemudian pada perlakuan minyak kayu putih, hamster 1 memberi respon menghindar. Dan pada perlakuan pakan hamster 1 memberi respon mengendus dan menggigit. Kemudian pada sampel hamster 2 memberi respon pada perlakuan parfum, yaitu dengan mengendus dan menggigit. Kemudian pada perlakuan minyak kayu putih, hamster 2 memberi respon dengan mengendus dan menghindar. Dan pada perlakuan ketiga, yaitu pada perlakuan pakan, hamster 2 memberi respon dengan mengendus dan menggigit pakannya. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa sampel hamster 1 pada pengulangan 1 bergerak dengan pelan. Berikutnya pada pengulangan 2 juga masih bergerak pelan, namun pada saat pengulangan ketiga bergerak lebih cepat. Berbeda dengan sampel hamster 2 yang tidak bergerak di lintasan pada pengulangan 1, selanjutnya bergerak pelan pada pengulangan 2 dan bergerak lebih cepat pada pengulangan 3. Adapun keterangan pada hasil tabel hasil pengamatan tersebut, yaitu plus menandakan bahwa bergerak cepat, plus 1 artinya bergerak pelan, dan min artinya tidak bergerak. Berikut ini merupakan tabel hasil pengamatan uji kemampuan gerak refleks hamster pada berbagai tingkat ketinggian. Pada pengulangan pertama, hamster 1 menunjukkan gerak refleks menjauhi jurang pada ketinggian 65 cm dan 80 cm, serta kemampuan gerak refleks mendekati jurang pada ketinggian 10 cm. Dan pada hamster 2 menunjukkan kemampuan gerak refleks menjauhi jurang pada berbagai tingkat ketinggian, yaitu 10 cm, 65 cm, dan 80 cm. Pada pengulangan kedua, hamster 1 menunjukkan kemampuan gerak refleks menjauhi jurang pada ketinggian 80 cm dan menunjukkan kemampuan gerak refleks mendekati jurang pada ketinggian 10 cm dan 65 cm. Pada hamster 2 memiliki kemampuan gerak refleks mendekati jurang pada berbagai tingkat ketinggian. Pada pengulangan ketiga, hamster 1 menunjukkan kemampuan gerak refleks menjauhi jurang pada ketinggian 80 cm, serta kemampuan gerak refleks mendekati jurang pada tinggi 65 cm dan 10 cm. Pada hamster 2, menunjukkan kemampuan gerak refleks mendekati jurang pada berbagai tingkat ketinggian. Hasil pengamatan uji penglihatan pada hamster dilakukan dengan 3 kali pengulangan dan dilakukan 3 kali perlakuan, yaitu perlakuan penghapus, perlakuan kancing baju, dan perlakuan tutup botol. Masing-masing perlakuan dan pengulangan dilakukan pada sampel hamster 1 dan sampel hamster 2. Pada pengulangan 1 dan 2, baik pada sampel hamster 1 dan sampel hamster 2 didapatkan hasil pengamatan yang sama, yakni kurang merespon terhadap perlakuan. Selanjutnya, pada pengulangan ketiga, baik sampel hamster 1 dan sampel hamster 2 juga didapatkan hasil pengamatan yang sama, yakni baik pada sampel hamster 1 dan sampel hamster 2 tidak merespon terhadap perlakuan. Adapun indikator pengamatan yang diamati pada sampel hamster 1 dan sampel hamster 2 ketika dilakukan pengamatan, yaitu adanya respon dari hamster ketika diberikan perlakuan, kurangnya respon hamster ketika diberikan perlakuan, dan tidak adanya respon ketika hamster diberikan perlakuan. Data hasil pengamatan pada percobaan pertama yang dilakukan, yaitu
uji coba penciuman oleh kedua hamster dengan 3 perlakuan yang berbeda. Perlakuan tersebut yaitu pemberian media berupa minyak kayu putih, parfum, dan pakan hamster. Adapun dalam video berikut yaitu hamster 1 yang berjenis kelamin betina menunjukkan hasil pengamatan berupa menghindari media minyak kayu putih dikarenakan aromanya yang tidak sedap. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Purwosari Rejeki et al. Pada tahun 2018 bahwa eukaliptus merupakan aroma yang menurut hamster sangat tidak menyenangkan, di mana aroma ini sangat kuat sehingga biasanya digunakan untuk mengusir serangga dan hama, sehingga hamster tersebut secara alami tidak menyukainya. Eukaliptus atau minyak kayu putih juga memiliki bau yang sangat kuat sehingga membuat hamster sangat kewalahan, yang memicu naluri mereka untuk melarikan diri. Masih pada hamster yang sama yaitu hamster 1 menunjukkan dalam video bahwa hamster berusaha untuk menjauhi media berisi parfum tersebut. Namun, hamster tampak lebih biasa saja dibandingkan saat diberikan media berupa minyak kayu putih seperti video sebelumnya. Hal ini dikarenakan parfum masih memiliki aroma yang lebih sedap dibandingkan minyak kayu putih, walaupun hamster tetaplah tidak menyukainya. Hal ini sesuai dengan teori Purwosari Rejeki et al. 2018 mengatakan bahwa hamster memiliki penciuman yang sangat sensitif, di mana hamster dapat mempelajari aroma di sekitarnya sehingga memungkinkannya untuk menghindar jika aroma yang tercium baginya tidaklah sedap. Hamster yang digunakan masih pada hamster yang sama, namun kali ini diberikan perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan pemberian pakan hamster berupa brokoli. Berdasarkan hasil pengamatan video, tampak terlihat bahwa hamster mulanya menjauhi. Namun, seiring waktu, hamster tersebut mulai mengendus dan memakan pakan tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena wangi minyak kayu putih atau parfum yang masih menempel di wadah, sehingga mulanya hamster berusaha untuk menjauhi aroma tersebut karena dirasa tidak nyaman. Tetapi ketika aroma pakan hamster mulai tercium, hamster mulai mendekati dan mulai memakannya karena aromanya tercium sedap, dan juga dikarenakan makanan tersebut adalah sesuatu yang biasa dikonsumsi olehnya. Masih pada percobaan yang sama, namun kali ini digunakan pada hamster kedua yang berjenis kelamin jantan. Berdasarkan hasil pengamatan dalam video yang menggunakan media minyak kayu putih, hamster kedua ini berusaha untuk menghindari bau tersebut dengan melarikan diri, sesuai dengan pada hamster yang pertama. Hal ini dikarenakan minyak eukaliptus atau minyak kayu putih tidaklah sedap bagi mereka sehingga hamster berusaha untuk melarikan diri. Hamster yang digunakan masih hamster kedua dengan jenis kelamin jantan dengan perlakuan yang berbeda, yaitu dengan pemberian media berupa parfum, di mana berdasarkan hasil pengamatan video menunjukkan bahwa hamster berusaha untuk menjauhi media berisi parfum tersebut. Namun, hamster masih tampak lebih biasa saja ketika dibandingkan saat diberikan media berupa minyak kayu putih. Hal ini dikarenakan parfum memiliki aroma yang lebih sedap, walaupun hamster tetap tidak menyukainya karena berusaha untuk melarikan diri. Perlakuan terakhir yaitu pemberian pakan hamster berupa brokoli pada wadah. Hamster yang digunakan masih hamster yang sama, yaitu hamster 2 dengan jenis kelamin jantan. Berdasarkan data hasil pengamatan video, tampak menunjukkan bahwa hamster langsung mendekati pakan tersebut dan langsung memakannya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rizka Novita 2020 bahwa penciuman pada hamster dilengkapi dengan indera penciuman yang tajam. Hamster mampu membedakan satu sama lain dengan aroma, dan jika sering dipegang, hamster juga dapat mengenali pemiliknya melalui penciuman. Sehingga hamster yang diberikan perlakuan pemberian pakan cenderung mendekati dan memakannya karena aroma tersebut sedap serta makanan yang diberikan adalah sesuatu yang biasa dikonsumsi olehnya. Perlakuan pertama, hamster dibiarkan mengeksplor arena lintasan, di mana hamster 2 pada perlakuan ini cukup dibiarkan mengeksplor arena lintasan dan cukup lama sampai ke titik akhir. Namun, perlakuan ini tidak dilakukan pada hamster 1 karena akuisisi hanya dilakukan pada hamster 2 saja. Pada perlakuan kedua, lintasan hamster diberi beberapa sampel seperti parfum, minyak kayu putih, dan pakan hamster. Respon hamster 1 pada perlakuan ini
berjalan menuju titik akhir atau menuju makanannya dengan memberi respon mengendus sampel parfum dan minyak kayu putih, serta pada akhirnya hamster memberi respon menggigit pakan yang dijadikan sebagai sampel perlakuan. Sama halnya pada hamster 2, di mana hamster mengendus serta sesekali menggigit sampel yang sudah disediakan. Salah satunya sampel pakan yang berada pada titik akhir. Namun waktu yang ditempuh dalam lintasan arena hamster 2 lebih cepat dibandingkan dengan hamster 1, karena pada hamster 2 dilakukan diakuisisi terlebih dahulu. Hal ini sesuai menurut rujukan bahwa ada kaitannya dengan memori yang diatur oleh otak sebagai sistem saraf pusat, sehingga hamster dapat mengingat jalur lintasannya dengan jelas. Menunjukkan perbedaan hasil tingkatan pergerakan hamster pada lintasan, di mana hamster 1 pada pengulangan 1 bergerak pelan. Berikutnya pada pengulangan 2 juga masih bergerak pelan, namun pada saat pengulangan 3 hamster bergerak lebih cepat. Berbeda dengan sampel hamster 2 yang tidak bergerak di lintasan pada pengulangan 1. Selanjutnya bergerak pelan pada pengulangan 2 dan bergerak lebih cepat pada pengulangan 3. Hal ini terjadi karena hamster 1 dan 2 bergerak pelan karena memerlukan kehati-hatian dalam melintas dan membutuhkan keseimbangan agar dapat melewatinya. Kemudian pada pengulangan 3 dan 2, hamster 1 dan 2 mulai merasa mengenal lintasannya dengan mudah sehingga merasa seimbang. Ini sesuai menurut rujukan bahwa tugas dari sensori untuk mengenal lingkungan dan memberi respon terhadap segala rangsangan yang terjadi pada tubuh, sehingga tubuh mampu merespon lingkungan dan memproteksi diri dari berbagai gangguan. Uji keempat yang dilakukan yaitu kemampuan gerak refleks pada hamster menggunakan kursi dengan berbagai tingkat ketinggian yang berbeda-beda. Data hasil pengamatan pada uji keempat yaitu kemampuan gerak refleks pada kedua hamster dengan berbagai tingkat ketinggian yang berbeda dari 3 perlakuan pengulangan menunjukkan respons yang relatif berbeda. Berdasarkan video, pada pengulangan 1, hamster 1 memiliki kemampuan gerak refleks yang baik pada ketinggian 80 cm yang ditandai dengan pergerakan hamster menjauhi tepi jurang ketika mencapai tepian jurang. Hamster 1 pengulangan 1 yang termuat dalam video berikut ini pada ketinggian 65 cm juga menunjukkan pergerakan hamster menjauhi tepi jurang ketika mencapai tepian jurang. Pergerakan hamster menjauhi tepi jurang ini terjadi karena impuls yang diberikan langsung direspon oleh medula spinalis dan dihasilkan tanggapan berupa kerja otot kaki dalam menjauhi tepi jurang. Hal ini sesuai dengan pendapat Delvita 2019 yang menyatakan bahwa gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapan yang diberikan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gerakan ini terjadi tanpa disadari terlebih dahulu. Pada gerak refleks, impuls melalui jalan pintas terjadi melalui reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensori ke pusat dan diterima oleh saraf penghubung tanpa diolah di dalam otak, dan dikirim ke saraf motorik untuk disampaikan ke efektor yaitu otot atau kelenjar. Pada pengulangan 1 dengan tingkat ketinggian 10 cm, hamster 1 menunjukkan gerak refleks mendekati jurang. Pergerakan hamster mendekati jurang ini dapat disebabkan karena adanya rangsangan berupa suara, gerakan atau perubahan cahaya yang dideteksi melalui indera pendengaran, penglihatan, atau perasaan.
Kemampuan gerak refleks hamster 1 pada pengulangan kedua dan ketiga menunjukkan perbedaan yang ditandai dengan pergerakan menjauhi tepi jurang sebagai bentuk gerak refleks pada ketinggian 80 cm seperti pada video, dan adanya pergerakan mendekati tepi jurang pada ketinggian 10 cm dan 65 cm seperti yang termuat dalam video. Hasil pengamatan yang termuat dalam video menunjukkan bahwa hamster 2 pada perlakuan pengulangan pertama memiliki kemampuan gerak refleks yang baik pada berbagai tingkat ketinggian jurang yang ditandai dengan pergerakan menjauhi tepi jurang pada ketinggian 80 cm, 65 cm, dan pada ketinggian 10 cm. Pengulangan kedua dan ketiga pada hamster 2 menunjukkan pergerakan mendekati tepi jurang pada tingkatan ketinggian 80 cm seperti pada video berikut ini. Menurut Santoso 2020, gerak refleks diawali dengan adanya rangsangan luar yang diterima oleh reseptor, impuls saraf, dan kemudian dilanjutkan ke sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang, yang diteruskan ke neuron motorik melalui neuron sensorik, dan berakhir menuju efektor, dan menghasilkan gerakan spontan seperti gerakan hamster menghindari dan mendekati jurang. Berdasarkan hasil pengamatan pada uji penglihatan hamster dilakukan dengan 3 kali pengulangan dengan 3 kali perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan dengan melempar benda kecil berupa penghapus, kancing baju, dan tutup botol. Dengan dilakukannya ketiga perlakuan yang berbeda tersebut dengan 3 pengulangan, didapatkan hasil pengamatan yang sama. Untuk hamster pada sampel 1 yaitu hamster dengan jenis kelamin betina, sedangkan pada hamster sampel 2 berjenis kelamin jantan. Adapun hasil pengamatan menunjukkan bahwa penglihatan yang terdapat pada hamster jantan dan betina memiliki kesamaan antara satu sama lainnya. Hal ini dibuktikan pada pengulangan yang dilakukan pada percobaan. Pada pengulangan 1, 2, dan 3 didapatkan hasil yang sama. Pada pengulangan 1 dan 2, baik pada hamster sampel 1 dan hamster sampel 2, didapatkan kurangnya respon ketika benda dilemparkan ke arah hamster. Sedangkan pada pengulangan ketiga, dengan dilakukan perlakuan yang sama, baik pada hamster 1 dan hamster 2, memiliki hasil pengamatan yang sama di mana tidak adanya respon ketika benda kecil tersebut dilemparkan ke arah hamster. Berdasarkan hasil pengamatan uji penglihatan pada hamster menunjukkan bahwa sistem sensorik hewan hamster dapat dikatakan sebagai penglihatan yang memiliki respons kurang bagus, di mana hamster tidak dapat melihat objek dengan baik karena hamster merupakan salah satu hewan pengerat. Hal ini didukung oleh pendapat Kurnasi et al. Pada tahun 2018 yang menjelaskan bahwa hamster adalah binatang kecil yang termasuk dalam ordo Rodentia, di mana hewan hamster ini tergolong menjadi hewan pengerat seperti halnya hewan kelinci, marmut, dan tikus. Hamster tergolong ke dalam hewan yang bersifat nokturnal karena hewan yang bersifat nokturnal ini hidup di malam hari serta memiliki sifat yang mirip seperti tikus. Hamster akan melakukan aktivitas hidup atau seperti mencari makan dalam kurun waktu petang hingga menjelang fajar dan akan beristirahat ketika di siang hari.
Hal tersebut membuktikan bahwa hamster memiliki penglihatan yang buruk pada siang hari dan memiliki penglihatan yang baik pada malam hari. Selain itu, hamster juga dikatakan sebagai hewan yang memiliki respons rendah terhadap penglihatan karena hamster merupakan salah satu hewan pengerat. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil pengamatan uji penglihatan yang telah dilakukan bahwa hamster memiliki respons yang kurang terhadap perlakuan yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan karena hamster merupakan salah satu hewan pengerat yang dimana ciri-ciri hewan pengerat yaitu memiliki respons yang kurang terhadap penglihatan. Oke, jadi berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa hamster masih memiliki sensorik dan motorik yang bagus. Di mana dari kelima uji coba kegiatan, uji coba yang pertama yaitu uji penciuman pada hamster yang diberikan 3 perlakuan berbeda mengarah pada aroma yang sedap, yaitu pada pakan hamster. Pada uji NORT, kedua hamster mengendus dan menggigit pakannya ketika diberi perlakuan pakan. Serta hamster dapat membedakan dengan jelas batasan jalurnya. Namun pada hamster 1 relatif lebih rendah waktunya ketika dalam menempuh arena, karena pada hamster 1 tidak dilakukan uji akuisisi terlebih dahulu. Uji ketiga, koordinasi motorik menunjukkan bahwa kedua hamster mampu melewati lintasan meskipun lintasan sangat sempit karena hamster memiliki keseimbangan yang baik. Uji keempat, kemampuan gerak refleks menunjukkan bahwa kedua hamster relatif menjauhi jurang pada setiap perlakuan sebagai upaya untuk menghindari benturan. Uji terakhir yaitu uji penglihatan pada hamster. Hamster relatif kurang merespon dari ketiga perlakuan yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena hamster merupakan salah satu hewan pengerat yang salah satu ciri-cirinya memiliki penglihatan yang buruk. Oke, jadi itu dia kesimpulan dari praktikum uji sensorik dan motorik pada hamster. Nah, itu dia hasil dari praktikum yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.